Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 3 Agustus 2021. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, dari bacaan Injil hari ini ada dua hal yang bisa kita renungkan. Pertama, pentingnya doa. Setelah melayani orang banyak, Yesus menyuruh para muridnya mendahului dia dan Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Kutipan ini menjelaskan bahwa doa itu penting. Yesus sendiri mengajarkan pada kita agar dalam kesibukan apapun tetaplah meluangkan waktu sejenak untuk datang dan berjumpa dengan Tuhan. Untuk bersyukur atas kebaikan dan cinta Tuhan, sekaligus memohon padanya untuk kehidupan kita. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana hidup doa kita selama ini? Sudahkah kita meluangkan waktu dalam kesibukan kita untuk datang pada Tuhan, mempersembahkan suka duka hidup kita pada Tuhan? Saudaraku terkasih, saya cuma ingin mengajak kita dalam kesibukan kita, luangkanlah 1-2 menit untuk Tuhan. Tidak hanya untuk menyibukkan hal-hal yang lain. Saya tahu kita sibuk, tapi sesibuk apapun kita, jangan pernah lupa pada Tuhan. Karena hidup kita bisa berkembang, bisa melakukan segala sesuatu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Maka luangkanlah waktu Anda sejenak untuk berdoa. Yang kedua, para murid yang takut karena diombang-ambingkan gelombang. Melihat para murid yang ketakutan, Yesus hadir dan menenangkan mereka. Tenanglah, akulah ini, jangan takut. Kutipan ini sangat menarik. Yesus mengatakan, tenanglah, akulah ini. Kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus punya kuasa. Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Dia sanggup untuk menundukkan kuasa-kuasa manapun, termasuk kuasa gelap yang menguasai laut. Saudaraku, walaupun Yesus sudah menunjukkan kuasanya, tapi para murid juga belum percaya. Mereka masih ragu. Ini terungkap dalam kalimat Petrus, Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Petrus yang sebagai murid yang tahu dan selalu bersama Yesus juga mengalami ketakutan dan kecemasan. Saudaraku terkasih, saya yakin kita semua sepakat bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu membantu, menolong kita. Kita percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia Tuhan yang penuh kuasa. Tapi apakah betul dalam situasi-situasi sulit kita masih percaya? Apakah betul dalam sakit dan pahitnya hidup kita, kita masih yakin bahwa Dia akan menyelesaikan semua persoalan hidup kita? Apakah betul dalam tantangan hidup, apalagi di saat-saat sekarang ini, kita masih yakin dengan iman kita? Kita akui bahwa dalam situasi sulit, penuh tantangan, penuh masalah, masa krisis, saat sakit atau masalah hidup lainnya, kita pun seringkali goyah dan sering pula meragukan kasih dan kebaikan Tuhan. Maka kisah Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa dalam segala situasi kehidupan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka saya selalu mengatakan dengan bahasa Jawa itu, Gusti mboten sare. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun.
Cuma kita saja yang sering meninggalkan Allah. Kita saja yang kurang percaya dan masih ragu, bahkan mengkhianati Allah. Bila kita menghadapi gelombang kehidupan, badai yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih, masalah akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kita terus akan menghadapi masalah itu. Sakit pasti ada itu dalam kehidupan kita. Karena Yesus mengajak kita hari ini, datanglah kepadaku. Yesus membuka hati, membuka hidupnya kepada kita. Agar kita yang mengalami persoalan hidup, tantangan hidup, masalah hidup, harus tahu bahwa masih ada Yesus yang akan menolong kita. Maka datanglah, persembahkanlah semuanya dalam doa-doa kita, dan percaya kuasa Allah akan membantu dan menolong kita. Maka ajakan Yesus untuk datanglah padaku hendaknya menjadi sesuatu yang menggugah hati kita. Bahwa kita harus datang. Jangan mengandalkan kemampuan diri, kepandaian diri, tapi kita harus datang kepada Yesus karena Dia akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.